Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bagimu ya Tuhan, segala puji dan syukur kami sampaikan betapa baiknya Engkau bagi kami yang sudah memelihara hidup kami hari ini, dan teristimewa lagi terus memberi kami firman-Mu yang menopang, meneguhkan dan menguatkan kami. Saat ini kami buka hati kami, mohon Roh Kudus terangi sehingga kami semakin lagi memahami firman, kami hidup seturut firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Esra 8 ayat 21 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, tema kita adalah tahu malu dong. Tema kita tahu malu dong. Nah, saudara, zaman sekarang budaya malu sudah sangat langka. Semua sudah begitu terbuka, telanjang dan transparan, bahkan sengaja ditelanjangi. Kalau itu untuk menelanjangi dosa, itu sih nggak apa-apa, tetapi malah membenarkan, menghalalkan dosa. Contoh, banyak orang suka ceritakan aib, ya, rumah tangganya yang bercerai. Ya, banyak kriminalitas, banyak orang suka ya bicara hal-hal yang jahat, bahkan praktek-praktek okultisme ya disampaikan, bahkan juga disaksikan, disiarkan malah sekarang kan. Dulu ya dukun itu di hutan, ya kesannya angker, horor, ya nggak mandi, berjenggot, ya kan. Sekarang dukun sekarang di mall pakai dasi, ya nggak malu, ya. Nah, ironisnya juga dalam gereja terjadi hal yang sama. Orang sudah tidak malu lagi datang terlambat beribadah, kan. Tidak malu lagi kalau pakai pakaian tidak sopan, bahkan tidak malu kalau bergosip sementara khotbah dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan fenomena ini kita akan memperhatikan satu tokoh, yaitu Ezra, di mana ia seorang imam Allah yang dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Babel menuju ya perjalanannya ke Yerusalem. Namun yang menjadi sorotan dan perhatian kita adalah ayatnya yang ke-9 tadi. Aku malu ya meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja dan seterusnya. Maka dengan firman Tuhan itulah ada 3 alasan apa yang membuat Ezra malu. Ada 3 alasan apa dan mengapa ya Ezra malu. Yang pertama, Ezra malu ya kalau dia tidak bisa menjaga perkataannya. Artinya kalau dia tidak konsisten dengan pernyataan, ya dalam hal ini pernyataan imannya. Ayat 9 tadi. Artinya Ezra sudah mengeluarkan statement pernyataan imannya kepada raja bahwa Tuhan Allah Israel yang dia dan umatnya sembah, atau umat Israel sembah, itu adalah Tuhan yang sanggup melindungi semua orang yang mencari Dia. Bahkan Tuhan Allah yang adalah Tuhan yang akan murka apabila ada umat Tuhan yang meninggalkan iman atau mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan. Ya, kalau dalam kesehariannya ya ini sama halnya ya malu kalau ya, dirinya begitu bersemangat, bersaksi, menceritakan bahwa Tuhan itu baik, penuh kasih, pengampun, memberkati. Namun dalam kesehari-harian dan kenyataannya ya, orang itu ya malah mengeluh, ya bersungut-sungut, ya banyak musuhnya, tidak mau mengampuni, bahkan kerjaannya apa, menindas sesamanya. Nah, bukankah itu bikin malu gitu ya? Ngomong Tuhan baik tapi hidupmu gak baik gitu loh. Kan seperti itu.
Tuhanku kaya, tapi kehidupan kita ya mengemis kemana-mana. Nah, ini hati-hati. Dan banyak itu terjadi karena ini masih relevan. Nah, yang kedua, apa yang membuat Ezra malu? Yang kedua, Ezra malu kalau dia yang sudah tahu Tuhan, bahwa Tuhan itu maha kuasa, tapi malah mengandalkan manusia. Nah, ini bikin malu ini ya. Ezra berkata, tangan Allah kami melindungi kami, orang-orang yang mencari dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Itu di ayat 22b. Nah saudara, banyak orang Kristen mengaku percaya Tuhan, tahu kebenaran, tetapi malah pergi kemana? Ke dukun, pergi kemana? Paranormal, bahkan pergi ke gunung ya, untuk minta sesuatu, mengandalkan apa? Kekuatan-kekuatan lain selain Tuhan, bahkan mengandalkan manusia dan bahkan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau dalam konteks yang modern adalah ya dia punya backingan, dia punya koneksi ya itu diandalkan. Ada raja-raja kecil di hatinya. Nah, Alkitab berkata, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan menaruh harapnya kepadanya. Ini hati-hati saudara ya. Nah, hal yang ketiga, apa yang membuat Ezra malu? Yang ketiga, Ezra malu walau hidupnya diistimewakan dan disayangi raja, tapi Ezra tidak mau menjadi pribadi yang aji mumpung, yang malu-maluin gitu ya. Perhatikan bahwa pada pasal 7 ayat 21 dikatakan bahwa Raja Artasasta telah mengeluarkan surat perintah kepada Ezra untuk diberikan kepada para bendahara-bendahara di setiap daerah yang akan dia lalui. Ya, apabila Ezra membutuhkan dana ya atau kebutuhan, maka bendahara-bendahara akan siap mempersiapkannya sesuai dengan titah dan perintah raja. Wow, ini luar biasa ya. Ezra disapor, didukung dengan dana. Itu tidak ada orang yang bisa menghalangi itu ya. Dia punya kekuatan karena ada raja di baliknya kan. Nah saudara, dengan kesempatan ya, kalau kita lihat di situ ayat tadi ya, ayat 5 kemudian diulangi dari pasal 7 ayat 27 sampai 28 ya, bahwa Tuhan menggerakkan hati raja sehingga raja begitu baik kepada Ezra dan bangsa Israel untuk menyemarakkan Yerusalem dan menyayangi Ezra. Wah, itu luar biasa lagi kan. Dia punya hubungan yang dekat dengan raja gitu ya. Nah, tentu dengan kesempatan dan keistimewaan raja terhadap Ezra ini sesungguhnya dapat dimanfaatkan oleh Ezra kan. Tetapi Ezra tidak. Ezra tidak mengambil dan memanfaatkan kesempatan itu. Ezra malah apa? Dia tetap punya integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan raja itu. Itu sebabnya di ayat 28 di sana dikatakan, maka Ezra menguatkan hatinya karena Tuhan. Ya, karena Ezra tahu ini tawaran yang menggiurkan, tapi itulah sebabnya dia menguatkan hati, jangan sampai goyah. Ya, maka menyadari hal itu Ezra tidak mau takabur dan akhirnya dia dia tidak mau takabur dan berlindung dengan ungkapan yang namanya aji mumpung ya. Kapan lagi kan begitu ya. Tetapi Ezra justru menjaga integritasnya, dirinya di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, banyak orang Kristen sekarang menjadi penjilat ya, cari muka, ABS gitu ya. Pokoknya yang penting dia bisa dapat sesuatu dengan segala cara. Apalagi dikasih kesempatan seperti ini, wah mana dia gak mau ya. Maka ini hal yang sesuatu yang penting. Jangan sampai mempermalukan Tuhan, bahkan mempermalukan integritas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, apalagi sebagai hamba Tuhan. Maka apa yang dilakukan Ezra? Sikap yang dilakukan Ezra, sikap malu ini sesungguhnya karena apa? Karena Ezra takut akan Tuhan. Dia tidak mau mempermalukan Tuhan. Ezra tidak mau menjadi batu sandungan dan tidak mau mengandalkan manusia. Tetapi Ezra mengandalkan Tuhan dengan apa? Dia merendahkan dirinya bersama bangsanya, berdoa dan berpuasa. Itu di ayat 21 tadi. Di tepi sungai Ahawa, Ezra mempermaklumkan puasa supaya apa?
Mereka merendahkan diri di depan Allah, memohon padanya supaya Tuhan sungguh-sungguh memberi jalan yang aman bagi mereka, bagi anak-anak mereka dan segala harta benda mereka. Dan apa yang terjadi sebagai akibatnya? Dikatakan ayat 21, jadi berpuasalah mereka dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Wah, luar biasa. Apa itu? Perjalanan mereka aman, anak-anak mereka juga aman, harta benda milik mereka pun aman. Wah, luar biasa ya. Ya, kalau kita tahu perjalanan ke sana, di padang gurun ada perompak, ada perampok, belum lagi binatang buas. Tapi apa? Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Maka mari saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, mari jangan malu-maluin. Jangan malu, jangan mempermalukan Tuhan, maksud saya. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang terus hidupi sebuah kehidupan budaya yang sadar diri, tahu diri siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ada karena Dia, dan kita hanya bisa hidup ya dengannya. Karena itu mari kita hidupi firman Tuhan ini, dan kita sungguh boleh menjadi pelaku firman yang mempermuliakan Tuhan dan bukan mempermalukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.